Kenapa disebut di sini qaulan sadida? Jadi ada orang-orang yang hidupnya itu asbun. Asal ketemu emosi sambat. Asal ketemu istrinya emosi sambat. Suruh ngomong sama anaknya, padahal cuma disuruh beli tempe. Tapi karena dia nggak membentuk ucapannya, qaulan sadida, ucapannya itu disadid, dirapihkan. Itu kadang-kadang orang tua padahal cuma dialog singkat nyuruh anak beli pas tolong belikan bimoli gitu. Tapi karena orang tua juga bawaannya capek, dia nggak belajar mengendalikan ucapan, nyuruh anak itu kamu beli ini dasar malesan, bawaannya emosi. Kemudian anak juga gitu. Kalau dia nggak mempraktikkan ayat ini, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, dan perbaiki ucapannya. Kalau ngomong itu ditata, dipikir-pikir, kemudian direnovasi lagi, apakah kata-katanya itu akan yang tadinya nggak bermasalah jadi masalah. Dampaknya apa? Dampaknya di ayat selanjutnya adalah yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang tidak terbiasa menata ucapannya itu biasanya itu amalnya berantakan, muamalahnya berantakan, akhlaknya berantakan. Coba perhatikan. Ini dampak dari ini iktibar dari ayat ini. Coba nanti setelah kajian ini dicek satu-satu. Punya saudara, lihat bagaimana hubungan keluarganya. Apakah antara anak dan bapak itu akur? Apakah antara bapak dan istrinya akur? Apakah antara Pak D dan keponakannya akur? Kalau dia akur, coba cek. Pasti keluarganya itu terbiasa mengendalikan ucapannya. Kemudian lihat lagi keluarga yang lain. Ini namanya sawil i'tibar, mengambil ibrah dari kehidupan orang. Coba lihat lagi yang lain, tetangga samping. Tetangga samping itu kok kayaknya penuh dengan masalah. Coba cek kalau urusan tetangga kita itu berantakan, marah-marahan lah, ada yang tersinggung lah, punya banyak utang lah. Coba cek, pasti dia tidak memperbaiki ucapannya. Pasti karakter orangnya itu kalau ngomong asbun, kalau ngomong itu emosi atau ya biasanya pembelaannya itu ya saya ginilah orangnya gitu biasanya. Padahal saya ginilah orangnya itu bukan sesuatu yang dibenarkan. Tapi perintahnya adalah waqulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, perbaiki ucapannya. Perbaiki ucapannya, perbaiki cara bersikapnya. Jadi kalau kita menghadapi sebagai seorang atasan atau bawahan, kita harus paham, bawahan ini biasanya suka jengkel atau suuzon ke atasan. Maka kita sebagai yang di atas, misal di wilayah, cara ngomong ke bawah ditata. Bagaimana orang-orang bawah itu merasa dia dihargai. Orang yang bawah ketika berbicara ke atas, dia juga harus memaham, orang-orang atas ini biasanya penyakitnya minta dihargai. Dia perbaiki ucapannya kalau ngomong sama orang yang lebih di atasnya, gimana kabarnya mas? Masya Allah gitu. Itu perintah Allah dan itu rukun setiap khutbah. Jadi jangan sampai kita hidup di dalam jamaah kok rusak semuanya karena faktornya ini, tidak mempraktikkan ayat ini, tidak mempraktikkan ayat dan
perbaiki cara berucapnya. Wa qulu qaulan sadida. Dan kalau berbicara, kalau berucap, kalau bersikap itu diperbaiki ulang, dicerna ulang supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dampaknya yuslih lakum a'malakum. Kalau orang terbiasa mengendalikan ucapannya, maka diperbaiki amalnya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Iya, panas. Dan diampuni dosa-dosanya. Ini adalah tasliyah. Di antara ucapan yang baik itu adalah zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah, oleh nabi-nabi kita. Kalau ada yang bersin, hacim, terus kita ngapain? Alhamdulillah. Bukan menghindar corona loh ya. Hacim. Kalau sekarang kan begitu ada yang bersin, hacim, langsung jadi bahan perhatian. Kemarin Ana juga sempat seperti itu. Bersin di Alfamart kan. Langsung kita jadi artis di Alfamart. Begitu bersin di Alfamart langsung orang pada ngeliatin. Langsung dikiranya kita kena kopi kron. Orang yang bersin alhamdulillah. Yang dengar orang bersin jawabnya apa? Yarhamukallahu wa yuslihu balakum. Kemudian yang bersin jawab apa lagi? Yarhamukallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Bayangin loh. Orang bersin, Rasulullah SAW memberi tuntunan seperti itu. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. 3 amalan memperbaiki ucapan dalam satu kejadian. Itu kalau bukan karena penekanan ayat ini, apalagi. Kemudian kalau ada orang yang memberi hadiah, memberi kita kebaikan, kita bilangnya apa? Jazakallahu khairan. Itu syar'i, ucapan yang syar'i. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberi kebaikan, membalas kepadamu kebaikan. Ini kan panduan syariat. Itu juga praktek dari ini. Kalau kita kena tertimpa musibah, kemudian kita ada masalah, ucapan baiknya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kira-kira? Kalau kita takjub sama orang, Masya Allah, Subhanallah, dua-duanya boleh. Tapi ada doa khususnya, yaitu dihafalin ya doanya. Jadi ketika kita ingin memuji orang atau melihat kebaikan pada dia orang, kita bilang Masya Allah, Subhanallah, nahsibuhu kadzalik, wallahu la nuzaki 'alallahi ahada, wallahu hasibun alaih. Ini dihafalin. Ini maksur. Maksur itu doanya dinas dalam hadis. Jadi dilarang dalam Islam kalau kita memuji orang itu, wih, Masya Allah, ini orang nggak punya salah, ini ahli ini. Ada panduannya cara memuji orang. Itu bagaimana syariat ingin mengendalikan. Syariat itu ingin mengendalikan orang supaya ucapannya itu benar-benar dikendalikan oleh panduan syariat. Ketemu orang kita memuji, Masya Allah, Subhanallah, nahsibuhu kadzalik, la nuzak nahsibuhu kadzalik. Artinya itu nahsibuhu kadzalik. Kita mengiranya seperti itu. La nuzaki 'alallahi ahada. Kita tidak mensucikan siapapun atas Allah Subhanahu wa taala. Wallahu hasibun alaih. Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Itu panduan syariat. Bagaimana syariat mengatur semua itu? Di muhasabah coba.
Kenapa urusan saya kok belum bagus-bagus? Kok urusan saya serba sulit? Bisa jadi faktornya karena ini. Kita nggak pernah berusaha memperbaiki ucapan kita dengan istri, dengan anak, dan sebagainya. Dan salah satu ucapan yang terbaik adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan ketika di dalam Quran dinas, ketika setan mengumumkan dirinya, aku akan menggoda manusia dari kanan, dari kiri, dari bawah, dari belakang, dari depan, dari atas. Bayangin coba. Kita aja cari duit paling dari satu pintu. Itu pun seret. Begitu nanti harus dibagi dengan struktural. Otak kita harus selalu berputar bagaimana berkhidmat untuk Allah dan bagaimana kita berkhidmat untuk keluarga kita. Ini udah dengan sulit kayak gitu, setan udah berikrar bahwa saya akan menggoda manusia. An yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti. Aku, kata setan itu, akan menggoda manusia dari kanan. Kanan dijebres sama setan. Bek. Mati kamu. Kiri diembat lagi. Bek. Di belakang ditinju lagi, sampai depan tinju. Nanti orang udah nggak bisa gerak karena kok kayaknya hidup berat banget. Dari atas ditimpa lagi sama setan. Rebahan kan dari bawah ditendang lagi sama setan. Itu setan loh. Jadi jangan berpikir setan itu sekarang lagi liburan di misal di mana gitu, di Turki. Enggak. Ini setan lagi. Dia sudah berikrar akan menggoda manusia dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari bawah, dari atas. 6 penjuru, nggak ada yang lewat. Lah, ketika setan udah ngepung manusia itu dari semua itu, apa yang setan bilang? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ternyata ketika setan itu udah jebak manusia dari semua penjuru, istilah setan itu intelnya, laporan intelnya apa? Istilah ini kan setan kan berikrar tuh, kanan kiri dijeblesin kita, depan belakang pokoknya nggak ada celah, kita habis sama setan. Apalagi kita nggak berpikir untuk melawan setan, nggak ada celah pokoknya. Nah, setelah setan melakukan semua itu, istilah kita melakukan tugas di lapangan, kan kita ada laporan tuh. Laporannya setan apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ternyata laporannya setan setelah mendapati mengepung manusia itu, oh ternyata manusia ini sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan kamu nggak akan menemukan orang-orang itu pada bersyukur. Yang ada ngeluh aja. Kemudian di ayat lain, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Maka kalau kita dihisab di akhirat, satu ayat ini aja, kira-kira lolos nggak kita? Kira-kira lolos nggak? Nggak lolos. Kira-kira itu kayaknya nggak lolos. Ini belum ketika ayat ini dijelaskan di hadis yang tadi, bahwa manusia itu ketika bangun tidur dia megang hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun nas yaghdu. Makanya di ayat yang lain, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Orang yang bersyukur itu sebenarnya sedang mengasihi dirinya sendiri. Karena apa? Begitu dia bangun, manusia itu begitu bangun, kalau pagi kan kita bangun, ada yang bangunnya jam 3, jam 4, ada yang jam 6, kalau orang-orang ini kan jam 7. Begitu bangun, mulai sekarang disetel. Begitu bangun, harus langsung sadar, saya megang utang nih di kepala saya. Saya megang hutang. Hutang apa? Hutang kepada Allah. Atas apa? Atas semua nikmat-nikmat yang sudah diberikan kepada kita sampai kita bangun tidur itu. Maka setiap kita bangun, dalam hadis itu, kullun nasi yaghdu. Kalau yang mau merujuk nanti dia ada di syarah hadis arba'in. Di hadis yang Tahuru Syatrul Iman di akhir itu,
Bunyinya kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu pasti bangun pagi, kecuali yang dimatikan oleh Allah. Faba'i'un nafsahu. Maka sebenarnya dia itu sedang berjual beli kepada Allah Subhanahu wa taala atas hutang-hutang dia itu. Jadi kalau kita bangun pagi itu, begitu bangun, yang kepikiran jangan langsung, wah nanti saya kerja ini. Atau begitu bangun langsung lihat istri tidur lagi. Jangan juga. Sholat dulu, baru sentuh istrinya. Gitu. Begitu bangun, yang harus dipikirkan di kepala kita ini punya beban hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan sampai lepas itu. Karena hadis itu cuma setelah manusia bangun, di hadis itu hanya ada 2 golongan. Faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Mu'tiku itu dari kata-kata a'taqo, artinya budak yang membebaskan dirinya dari hutang kepada tuannya. Jadi dia membebaskannya, dia bayar ke tuannya, dia ingin bebas. Dia bayar hutang. Kan dia dibeli sama bosnya, dia bayar. Zaman sekarang nggak ada budak. Ada di tempat-tempat perang. Au mubikuha. Jadi setiap kita bangun dengan hutang yang ada dalam tubuh kita ini, ada orang-orang yang sadar, oh saya punya hutang sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pagi ini saya harus melaksanakan sholat subuh berjamaah, ngaji, kemudian kalau bisa berdiam diri di masjid sampai syuruk, nanti sholat 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna. Kemudian setelah itu sampai rumah, syukur-syukur puasa. Kemudian sapa keluarga, mulai kerja dengan niat menembus hutang itu. Itu kalau orang yang sadar. Jadi begitu dia bangun, dia langsung ingat punya hutang, dia bayar hutang. Bayar hutangnya pakai apa? Pakai amal soleh. Nah, ada yang kedua, au mubikuha. Ada yang nggak sadar. Mubikuha itu artinya kayak gini nih. Udah tahu ini api neraka, dia kayak gini nih. Tinggal ditendang. Itu memang bahasa mufradatnya seperti itu. Mubikuah itu artinya kayak gini. Kalau bahasa Jawanya itu menjelongopkan. Bahasa Indonesia nggak tahu apa. Belum nemu. Menjerumuskan mungkin. Tapi menjerumuskan itu nggak sedetail menjelongopkan. Kalau menjelongopkan itu kan kayak gini. Jadi kan neraka itu kan kayak gini. Itu dia kayak gini. Tendang sekalian masuk neraka. Gitu. Jadi ada orang-orang yang bangun pagi, dia nggak sadar punya utang. Orang kalau nggak sadar punya utang itu gimana sih, digetak. Kalau orang nggak sadar punya utang itu ya kayak gitu. Makanya bahasanya kalau dia bangun, dia nggak sadar bahwa dia punya hutang kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Bangun malah tiba-tiba langsung bermaksiat. Wah, itu sama Allah itu saya langsung ditendang, digetak. Bocah punya hutang nggak sadar gitu. Tuh, kita aja kalau ngeliat orang punya utang sama kita, salim, senyum-senyum, udah lewat setahun, salim masih senyum-senyum aja, kita kadang, wih, ini orang minta disabit ini. Kalau utangnya besar, kalau utangnya kecil biasanya cepat ridho. Kalau utangnya 30 juta, 50 juta, temu pagi hari, salim masih senyum aja, itu biasanya ini enggak. Biasanya apa kita bilangnya dalam hati? Enggak punya malu kan? Persis kayak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak punya malu kita.